Hai friends, kembali lagi dengan aku Ahya di 1 Minute 1 Question. Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi teman-teman di minggu yang baru, tentunya dengan podcast yang baru ya Mas ya. Ini kita berbicara tentang tema yang sedikit berat, tapi sebenarnya penting banget buat kita ketahui nih teman-teman nih untuk tema pada episode kali ini. Nah jadi untuk episode kali ini kita akan belajar tentang blockchain. Kalau kemarin itu kita pernah belajar tentang cloud ya, penyimpanan cloud. Nah sekarang kita belajar tentang blockchain, tentang teknologi lagi nih teman-teman nih. Oke, kalau gitu teman-teman tanpa berlama-lama lagi kita langsung kenalan aja nih sama Mas yang ada di sebelah saya, yang juga bisa dibilang pakar blockchain juga nih. Jadi kita bisa tanya-tanya tentang blockchain nih. Oke Mas, sebelumnya kita kenalan dulu ya Mas ya. Sebelumnya namanya siapa dan Masnya bekerja sebagai apa atau di mana nih Mas? Perkenalkan, teh siapa namanya? Ahya. Teh Ahya. Nama saya Muhammad Fathurido, boleh dipanggil Fathur. Di sini sebagai CEO dari Ngram Network. Di Ngram Network sendiri adalah sebuah startup baru ya di bidang blockchain dan Web3. Oke, baik Mas Fathur sebagai CEO dari Ngram Network ya Mas ya. Oke, Mas Fathur sebagai CEO dari Ngram Network yang memang itu untuk spesialisasi blockchain ya Mas bisa dibilang ya. Jadi Mas Fathur ini sangat-sangat pakar nih di bidang blockchain nih. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama nih teman-teman. Pasti teman-teman banyak yang belum paham tentang blockchain itu sendiri. Jadi kita langsung tanya aja nih, sebenarnya apa itu blockchain nih Mas? Boleh dijelasin ke teman-teman mungkin dengan bahasa yang bisa dimengerti nih sama teman-teman nih. Boleh silahkan nih Mas. Oke, blockchain sendiri adalah salah satu teknologi yang baru ya, yang merevolusionisasi distribusi dari storage. Jadi blockchain ini akan menyimpan transaksi terus data-data dalam storage yang terdistribusi gitu. Baik, berarti kurang lebih sebenarnya blockchain itu adalah storage penyimpanan tapi memang menggunakan teknologi yang lebih modern lagi ya Mas ya. Oke, berarti sebenarnya ya penyimpanan pada umumnya cuma banyak fitur-fitur atau memang cara mengaksesnya itu pasti berbeda gitu ya Mas ya. Tentang blockchain itu pasti teknologi lebih canggih lagi ya tentang blockchain Mas. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi sama aja blockchain itu kita bisa bilang itu adalah sebuah penyimpanan atau storage. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang storage nih ya. Kalau itu tentang storage, nah itu sebenarnya apa aja sih Mas kegunaan dari blockchain ini dan mungkin apa bedanya dengan storage biasanya gitu Mas? Oke, kegunaan dari blockchain sendiri ada macam-macam ya. Bisa dari penyimpanan data, terus penyimpanan gambar, penyimpanan transaksi, terus pengiriman saldo dari satu rekening ke rekening lain, dan masih banyak lagi. Bedaan blockchain dari penyimpanan yang biasanya itu di sisi desentralisasinya. Di blockchain, storage itu akan didistribusi ke beberapa nodes yang tersebar di seluruh dunia, misal Bitcoin dan lain-lain itu. Kalau di penyimpanan biasa akan tersentralisasi di satu tempat gitu. Jadi perbedaan dasarnya itu. Baik, berarti memang untuk blockchain itu bisa bukan hanya tentang, kalau kita tahu blockchain itu bisa tentang penyimpanan Bitcoin dan lain-lain gitu ya, tapi sebenarnya bisa untuk kayak media, itu juga bisa ya Mas ya, maksudnya kayak konvensional penyimpanan pada umumnya gitu ya. Bisa. Dan tadi perbedaannya adalah kalau misalkan blockchain itu menggunakan teknologi yang nanti disebar lagi ya. Salah satunya adalah Bitcoin ya, yang waktu itu sempat ramai ya Mas ya berarti. Betul. Ya. Oke, itu ya perbedaannya teman-teman ya. Jadi memang teknologi ini yang benar-benar membedakan antara blockchain dengan penyimpanan lain. Nah selanjutnya nih Mas, mungkin teman-teman di sini juga belum paham juga sama yang namanya cara kerja blockchain. Nah gimana nih Mas, boleh dijelasin cara kerja blockchain itu sebenarnya seperti apa sih Mas? Oke, cara kerja blockchain ya, secara umum blockchain itu akan menciptakan sebuah blok sendiri kan, sebuah storage yang di dalamnya itu ada penyimpanan kilobyte, megabyte dan macam-macam. Dan di apa yang disimpan di situ ada transaksi, ada data, terus ada hash, cara enkripsi dan lain-lain, dan itu akan tersinkron dari blok 1 ke blok 2, blok 3 dan seterusnya gitu, akan secara immutable, nggak bisa di stop.
Jadi setiap detik akan mendapatkan data-data baru ya. Oh, makanya itu namanya blockchain ya Mas. Jadi ada blok-blok yang terus-terus nyambung ya, bisa dibilang ya, terus-terusan sampai banyak sampai namanya block ketinggian blok. Oke, jadi emang blockchain itu intinya awalnya dikit-dikit tapi dia selalu menyambung, selalu menyimpan sampai akhirnya terdesentralisasi itu ya Mas ya. Ya, terdesentralisasi dan immutable, tidak bisa di stop. Oke, itu ya teman-teman ya, ini adalah ilmu baru nih cara kerja blockchain. Oke, Mas, di sini saya mau tanya juga nih Mas, kalau misalkan tadi kita berbicara tentang Bitcoin, terus juga ada transaksi, transfer uang dan lain-lain. Nah, berarti itu kan juga berpengaruh sama kegiatan transaksi digital ya Mas ya. Nah, saya mau tanya nih Mas, sejauh apa sih sebenarnya blockchain ini mempengaruhi transaksi digital pada masa ini nih Mas? Oke, kalau transaksi digital yang sekarang kan paling banyak dikuasai sama Visa sama Mastercard. Ada jaringan lain yang cross country juga, ada Swift dan mungkin Wire dan lain-lain itu kan. Bitcoin itu akan jadi solusi sebagai medium untuk transaksi yang lebih cepat. Bitcoin terus jaringan kripto lain itu masing-masing memiliki kecepatan sendiri-sendiri dan jangka waktu untuk transfernya itu relatif lebih cepat gitu. Contoh ya Swift itu kan membutuhkan kadang 3 hari, 10 hari. Tapi pakai jaringan Ethereum itu kadang bisa cuma 1 menit gitu. Oke, baik. Berarti memang ini yang membedakan itu adalah jangka waktu transaksinya itu sendiri ya, pasti lebih unggul, lebih cepat ya Mas ya. Oke, baik Mas. Nah, kalau tadi kita juga udah ngomongin tentang perbedaan blockchain atau penyimpanan ini dengan penyimpanan pada biasanya. Nah, boleh nih Mas Mas elaborasi lagi sebenarnya apa sih Mas keunggulan blockchain dengan sistem konvensional? Gimana nih Mas? Keunggulan blockchain dari sistem konvensional bisa kita tinjau dari sisi desentralisasinya ya. Di blockchain itu ada value yang namanya desentralisasi, di mana itu akan melibatkan semua stakeholder untuk tergabung dalam jaringan. Kalau di jaringan sentralis dia akan cuma melibatkan si stakeholdernya aja, bos-bosnya aja. Kalau di jaringan blockchain semua orang bisa menjadi stakeholder asalkan mereka memiliki aset di dalam blockchain itu atau mereka merunning jaringan di dalam komputer mereka sendiri-sendiri gitu. Oke, berarti memang lebih semua ke kontribusinya setiap walaupun kita pribadi gitu ya itu tetap bisa berkontribusi di dalam blockchain itu ya Mas ya. Oke, baik Mas. Oke, mungkin next ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Tadi kita juga berbicara tentang kontribusi ya Mas ya. Berarti itu tentang siapa saja yang bisa menggunakan. Nah, kira-kira kalau saya pribadi sebagai orang awam kan juga nggak tahu nih Mas sebenarnya saya bisa pakai blockchain atau enggak gitu, atau memang cuman perusahaan-perusahaan aja yang bisa pakai blockchain. Nah, kira-kira siapa saja atau badan apa saja sih Mas yang bisa menggunakan blockchain nih Mas? Ya, sebenarnya semua bisa masuk ke dalam blockchain ya, tinggal fieldnya aja yang berbeda-beda. Misal contoh kan kayak kita end-to-end user gitu kan, paling kita menggunakan blockchain untuk transfer dari satu address ke address lain. Tapi kalau untuk institusi, terus untuk perusahaan, mereka yang punya modal, mereka bisa menjadi validator atau minernya blockchain yang ikut memvalidasi transaksi di dalam blockchain itu. Otomatis mereka harus running nodes yang ada di komputer mereka itu gitu. Oke, baik. Berarti memang kita lebih ke fungsinya ya. Kalau kita sebagai pribadi fungsinya nanti seperti apa. Kalau memang nanti korporasi dan lain-lain itu nanti berbeda lagi ya fungsinya. Ada satu kelompok lagi, mereka kelompok developer ya. Developer mereka punya keahlian untuk membuat aplikasi-aplikasi di blockchain itu, sehingga mereka juga ikut berkontribusi dalam membuat traction di dalam blockchain dari segi transaksi, terus jumlah aplikasi, user dan lain-lain gitu. Oke, berarti developer yang memang bisa dibilang bisa ngutak-ngatik ya Mas kalau di blockchain itu ya Mas ya. Oke, itu ya teman-teman ya perbedaan dari blockchain antara kita pribadi, perseorangan atau developer. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Nah, tadi kalau kita udah berbicara tentang siapa aja yang bisa menggunakan, ini saya mau tanya sih Mas, kalau misalkan ini kan bisa dibilang blockchain itu di Indonesia tuh baru ya, baru-baru rame, kripto, Bitcoin dan lain-lain ini baru-baru akhir-akhir ini aja gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas regulasi dari pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan blockchain itu nih Mas? Ya,
Untuk regulasi sendiri ya, kita lihat dulu dari segi blockchain sendiri. Blockchain kan sebuah teknologi yang terdistribusi, desentralis, dan nggak semua pemerintah itu bisa meregulasinya. Bahkan ada beberapa pemerintahan seperti El Salvador ya, dia sudah berhasil mengadopsi blockchain sebagai mata uangnya sendiri. Nah, kalau di Indonesia sendiri, blockchain itu disebut sebagai komoditas. Jadi aset yang ada di blockchain alias aset kripto itu digolongkannya sebagai komoditas, bukan saham ya. Jadi itu akan diatur oleh Bapepti, dan peraturannya itu akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan komoditas berjangka. Untuk yang lebih lanjut bisa di Google sih. Gitu. Oke, jadi ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan komoditas ya. Itu ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjutnya boleh tuh dibaca undang-undangnya dulu ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya Mas. Nah, jadi kita udah belajar kegunaan, terus apa itu blockchain dan lain-lain. Nah, mungkin di sini teman-teman yang nonton di sini kepo nih, makin kepo nih Mas, sebenarnya blockchain itu apa? Nah, mungkin Mas boleh nih saran atau sharing ke teman-teman, kira-kira kalau teman-teman pengen belajar atau mau ngegunain blockchain tuh awalnya dari mana sih Mas? Untuk tips-tips untuk menggunakan blockchain atau belajar blockchain sih, menurut saya harus teman-teman ikut komunitas blockchain ya, terutama komunitas blockchain lokal di Indonesia. Saya kira udah banyak sih, tapi untuk selebihnya tips-tips yang ada di internet itu udah banyak, dan teman-teman hanya perlu belajar tentang basic bahasa Inggris lah di situ, karena mostly source-nya itu dari bahasa Inggris gitu. Baik, berarti emang udah banyak banget di internet juga ya Mas ya, di Instagram gitu juga banyak ya. Tapi lebih baik mungkin ya itu tadi, kita ketemu teman-teman yang memang udah paham ya di internet, cari aja beberapa artikel yang berasal dari foundationnya blockchain tersebut. Misal kalau Ethereum kan dia punya Ethereum Foundation, kalau Bitcoin dia ada Bitcoin Forum, Polygon ada Polygon Labs Technology, mereka punya komunitas sendiri-sendiri gitu. Ngram yang punya saya juga ada juga. Ngram Network ya teman-teman, jangan lupa ya dicek juga nih, karena banyak juga ya Mas ya artikel-artikel ataupun konten-konten yang memang menyediakan tentang blockchain ya Mas ya. Oke, baik Mas. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang mungkin teman-teman di sini sangat membutuhkan, yaitu tentang tips Mas. Nah, menurut Mas apa sih tips yang untuk teman-teman di luar sana yang masih awam banget untuk blockchain ini, yang ingin mendalami blockchain nih Mas? Boleh nih Mas tipsnya? Oke, pertama dari teman-teman kalau ingin mendalami blockchain ya, pertama harus punya minat ya. Karena blockchain ini bukanlah suatu yang mostly diperlukan orang ya. Ini semua suatu yang seringnya diminati. Jadi dari orang mungkin berminat belajar blockchain untuk investasi, atau belajar blockchain untuk membuat aplikasi atau membuat komunitas. Nah, masing-masing itu punya minat sendiri-sendiri. Nah, yang kuncinya sih menurut saya minat. Minat ya. Benar. Jadi kalau misalnya memang punya minat, bisa dibilang nanti kedepannya juga lancar gitu ya, karena pengen terus ngulik ya Mas ya. Baik, oke kalau gitu terima kasih banyak Mas, semoga tadi kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing blockchain ini dapat bermanfaat untuk friends di luar sana, dan jangan lupa ya friends untuk follow Instagramnya Mas Fatur Rizdo dan Ngram Network ya. Oke, terima kasih Mas, terima kasih banyak friends. Terima kasih. Bye.